Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa inna alhamdulillah qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulullah. Hadirin mukarramun, para jamaah subling yang dimuliakan Allah, terkhusus yang saya hormati guru kita bersama Habib Husin bin Ali Baharun, juga kepada sahibul bait Bang Haji Awi, keluarga, kita doakan mudah-mudahan khusus sahibul bait Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan tambah barokah dari harta yang telah dikeluarkan. Tadi baru duit belum kebuli, coba harap. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini, segala hajat, segala yang dipanjatkan kepada Allah dikabul, dijabah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah muliakan Allah, tadi ada bisik-bisik katanya mumpung ada di bulan Zulhijjah, tolong jelaskan masalah kurban. Kalau di fikih kan kita tiap malam Kamis membahas tentang kurban. Kalau pakai kitab, kalau nggak pakai kitab mah mendingan dongeng ya. Asal muasal adanya kurban itu di zamannya Nabiullah Adam alaihis, yaitu terjadinya ketika kisah Qabil dan Habil, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menginstruksikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam untuk diperbolehkan nikah anak-anaknya itu, tapi nikahnya itu harus cross, harus disilang, karena putra Nabi Adam, putra putri Nabi Adam alaihi salam jumlahnya ada berapa? Ada 80. Siti Hawa alaihi salam pernah melahirkan 40 kali. Paling bungsu Nabi Moses alaihi salam. Yang cikal Qabil, yaitu kembarannya dengan Iklimah. Kemudian melahirkan lagi Habil, kembarannya dengan Labuda. Perintahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Qabil diperbolehkan nikah dengan Labuda, Habil diperbolehkan nikah dengan Iklimah. Itu syariat zaman Nabiullah Adam alaihis salam. Kalau syariat baginda Rasulullah tidak boleh nikah antar saudara, apalagi saudara sekandung. Paling dekat diperbolehkan umat Rasulullah itu nikah dengan sepupu, itu masih boleh, dan itu pun makruh hukumnya. Kenapa? Kurang berdiri katanya. Apanya? Wallahu a'lam, pokoknya kurang berdiri. Karena tahu kecilnya peribahasa. Iya. Jadi yang bagaimana, mendingan ujuk-ujuk yang tahu gedenya, nah gitu.
Nah itulah syariat Nabiullah Adam alaihis salam. Jadi alam dunia itu dulu punya beliau doang. Sealam dunia ini punya Nabi Adam, punya Siti Hawa, dan putranya dua itu makanya satu-satunya Nabi, satu-satunya orang yang tidak pernah berantem dengan mertuanya cuma Nabi Adam. Karena Nabi Adam gak punya mertua. Kalau Haji Ilyas pasti pernah berantem gitu. Berantem Nabi Adam. Kemudian instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, Adam instruksikan kepada anak kalian, anakmu. Inilah yang disebut Imam Jumbo. Imam besar. Imam yang suruh duduknya di sampingnya Ustaz Suhada. Iya, nanti kabulinya dikasih satu rampan berdua. Suruh berada gitu. Salah sih. Awas ya, hati-hati kalau di hari Rabu jangan keluar rumah. Soalnya yang di montok-montok dicari. Kita lanjutkan. Nabiullah Adam alaihi salam diperintah oleh Allah untuk memerintah anak-anaknya kurban. Kata Nabi Adam alaihi salam, Qabil, Habil, karena kalian gak mau nikah dengan labuda, maka harus kurban. Kebetulan Habil ini dia itu hewan ternak usahanya. Jadi yang punya usaha hewan ternak kalau pengen barokah sering ditawasalin tuh siapa? Habil. Kalau Qabil bertani, cuman saking pelitnya Qabil, saking pelitnya, ketika diperintah kurban, dia persembahkan hasil tani yang jelek-jelek. Nah sementara Habil kurban dengan hewan yang paling besar. Kata Qabil dan Habil, dikemanakan bah? Taruh di atas gunung. Nanti ketahuan siapa yang kurbannya diterima akan disantap api. Kalau yang nggak diterima nggak disantap api. Jadi zaman dulu mah ketahuan. Beda zaman sekarang, diterima kagak diterima nyantet pokoknya. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu mah ketahuan, cling, oh berarti diterima. Kalau masih ngegunduk berarti tidak diterima. Akhirnya yang diterima itu kurbannya Habil. Nah Habil karena Qabil ini dendam, kurbannya diterima, tidak diterima, akhirnya disitulah pertama kali ada pembunuhan. Habil dibunuh oleh Qabil. Maka di situ pertama kali terjadinya air jadi asin, air laut jadi asin. Kata Haji Ilyas, kenapa air laut asin? Karena lumba-lumba main bola, hasil keringat lumba-lumba. Bohong, bukan Bu ya, bukan gitu. Terjadi asinnya air laut dulu sebelum ada pembunuhan. Semua air rasanya tawar, semua air. Setelahnya Qabil membunuh Habil, maka Allah sangat murka. Disitulah terjadi air laut menjadi asin. Apa hikmahnya? Kalau air laut tidak asin, kesini pun bakalan kecium bau bangkainya ikan. Jadi semuanya ada
ada hikmahnya terjadinya air laut asin. Kemudian selanjutnya ke zaman Nabiullah Ibrahim alaihi salam, loncat ke Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala, setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, Nabi Ibrahim alaihi salam nikah dengan seorang perempuan yang namanya Siti Sarah. Istri Nabi Ibrahim ada berapa? 4. 1 Siti Sarah, istri yang pertama. 2 Siti Hajar. 3 Siti Konturoh. 4 Siti Haujan. Cuman Pak Ade belum kenal dengan Siti Konturoh. Baru nyaho ya sekarang. Orang Jawa Pak. Potongan orang Jawa jadi istri Nabi. Iya, Sarwiti meureun. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam, beliau itu ternaknya banyak. Banyaknya siapa? Banyaknya itu diasuhnya dengan anjing. Anjingnya 1 ekor anjing membawahi 5.000 ekor domba. Anjingnya ada berapa? 5.000 ekor. Coba kira-kira sedikit ya? Sedikit. Ya, segunung orang mah Bang Awi itu mana Ustaz Ripai, orang mah segunung. Apanya? Kambing. Kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini dermawannya luar biasa, sampai malaikat itu kagum, minta izin kepada Allah, ya Allah, pengen sekali untuk apa? Silaturahim ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah izinkan. Nabi Ibrahim alaihissalam biasa sedang ibadah aja, cuma berdua. Nabi Ibrahim mah ibadahnya sama siapa? Sama Siti Sarah, nggak punya teman, nggak kayak Habib Husin banyak apanya, jemaah. Akhirnya malaikat Jibril menyerupai manusia datang, assalamualaikum, dijawab oleh Nabi Ibrahim, waalaikumsalam. Kaget Nabi Ibrahim, tiba-tiba ada yang ngucapin salam. Jadi ucapan assalamualaikum itu dari zaman Nabi Adam pun sudah ada. Makanya di dalam Al-Quran ada kalimatnya salamun ala Ibrahim, salamun ala Ilyasin, salamun ala Musa wa Harun. Nabi Ibrahim alaihi salam kaget, Anda siapa? Enggak ngejawab malaikat. Kemudian malaikat itu ngucapin subhanallah. Tambah kaget lagi, tumben ada manusia ngucapin tasbih. Kata malaikat Nabi Ibrahim, kalau Anda sekali lagi ngucapin kalimat tasbih, seluruh kambingku akan kukasihkan kepadamu. 1 kali tasbih dikasih 5.000 dikali 5.000 ekor kambing. Nah kita berapa tadi baca tasbih? Tadi ke Haji Ali kabur orang sini ditagih. Nah kata malaikat, saya ini bukan manusia, saya ini malaikat. Begini malaikat, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkanku untuk menyembelih putra, sementara waktu itu Nabi Ibrahim belum dikaruniai anak, walaupun anakku sendiri Allah perintahkan untuk disembelih, aku akan sembelih. Kata Nabi Ibrahim alaihi salam,
Akhirnya setelah lama-lama nikah dengan Siti Sarah, tidak punya anak. Singkat cerita, Nabi Ibrahim karena dikasih seorang permaisuri, seorang dayang oleh seorang raja di Mesir. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam dapat izin untuk menikahi Siti Hajar. Singkat cerita, nikah. Enggak lama kemudian Siti Hajar hamil. Yang namanya juga istri Nabi, apalagi istri kita, cemburuan. Begitu hamil, otomatis pasti sayangnya lebih kepada istri yang sedang hamil. Akhirnya cemburu, Siti Hajar diusir oleh Siti Sarah. Udah bawa pergi istri kamu. Tapi di dalam sejarah dikisahkan berantem dulu. Siti Sarah itu mau menusuk Siti Hajar, cuman kenanya ke telinganya, sampai telinganya Siti Hajar bolong. Makanya sampai sekarang perempuan boleh pakai anting itu di sini. Asal muasal bolongnya telinga perempuan. Itu perempuan, bukan laki-laki. Setelahnya Siti Hajar sampai 9 bulan kalau di zaman kita, langsung oleh Allah disuruh hijrah ke tanah yang tandus, yang tidak ada apa-apa, cuma ada bangunan doang yang disebut Bakah. Kalau dulu mah namanya Bakah. Bakah itu apa? Bakah itu adalah Ka'bah. Akhirnya di situ Nabi Ibrahim alaihi salam membikinkan gubuk buat Siti Hajar, karena Siti Hajar sedikit lagi akan melahirkan. Waktu itu di daerah Mekah yang sekarang Mekah kosong, tidak ada penghuni, cuman berdua. Setelahnya Nabi Ibrahim dan Siti Sarah bikin rumah di situ, banyaklah orang yang menghampiri, orang yang pada bikin rumah. Apalagi setelah Nabi Siti Hajar melahirkan, enggak ada air, bolak-balik nyari air. Siti Hajar itu dari Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa, sampai 7 balik. Nabi Ibrahim, malaikat Jibril alaihi salam ngasih ilham ketika itu kepada Nabi Ismail, disuruh mengapakkan kakinya, menendangkan kakinya ke tanah. Langsung di situ keluarlah air, disebutlah sampai sekarang air Zam-Zam. Airnya melayah. Kata Siti Hajar, Zam-Zam. Akhirnya airnya jadi artinya Zam-Zam itu banyak hewan-hewan, burung dan lain sebagainya pada mendekat ke situ karena di situ ada mata air. Akhirnya karena ada mata air, banyak orang-orang pun di sekitarnya pada bikin rumah di sekitar Mekah. Setelahnya lama sampailah Nabi Ismail alaihi salam usia kurang lebih 9 tahun. Nabi Ibrahim di malam ke-8 bulan Zulhijjah mimpi menyembelih Nabi Ismail. Udah mimpi gitu, akhirnya itu mimpi nggak dianggap mimpi. Mungkin ini mah kembang tidur aja. Itu di tanggal 8. Di malam ke-9 mimpi lagi.
menyembelih Nabi Ismail. Mimpinya 2 kali. Di malam ke-10 mimpi lagi. Jadi berapa kali mimpi? 3 kali mimpi. Barulah Nabi Ibrahim itu musyawarah kepada Nabi Ismail. Ya bunayya inni aro fil manami anni azbahuka panzur madza taro. Wahai anakku, tadi malam aku mimpi azbahuka menyembelihmu, panzur madza taro, bagaimana menurut pendapatmu. Itu luar biasanya Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak langsung ujug-ujug Nabi Ismail itu di apa? Disembelih, enggak, musyawarah dulu, panzur mazataro. Makanya di sini dipentingkannya musyawarah. Kenapa? Apalagi keluarga. Ada keluarga kagak mau musyawarah, suaminya gojek, bannya kempes, istrinya punya anting sebelah, yang satu hilang. Pagi-pagi suaminya ngebongkar ban belakang, jual ban belakang mau dibeliin anting buat istri. Pagi-pagi jual bannya, dibeliin anting. Masa bini pakai anting sebel? Si istrinya juga mikir, kasihan amat ya, suami saya kagak bisa usaha. Ujung katanya ngejual anting setelah mau dibeliin ban, maksudnya. Pulang ke rumah, suaminya bawa anting, istrinya bawa ban. Gara-gara apa? Usaha begitu. Jadi gitu kene. Rugi kan. Nah, para jamaah memuliakan Allah. Mudah-mudahan. Akhirnya setelahnya Nabi Ismail alaihi salam mendengarkan cerita mimpi abahnya, kata Nabi Ismail alaihi salam, ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai abah itu kan seorang rasul. Mimpinya seorang rasul itu adalah benar, wahyu. Kerjakan apa yang telah diperintahkan kepada abah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah abah akan mendapatiku dalam keadaan sebagian orang-orang yang sabar. Langsung Nabi Ibrahim alaihi salam ngasah pisau mau menyembelih Nabi Ismail. Makanya diusahakan kalau mau menyembelih hewan apapun meskipun bukan kurban, pisaunya harus apa? Harus tajam pisau. Akhirnya nyuruh Nabi Ibrahim ke istrinya, ke Siti Hajar. Ibrahim kata Ismail kata kita mah dandanin, akhirnya didandanin, disisirin. Mau dibawa kemana? Enggak bilang. Dibawalah Nabi Ismail itu ke Jabal Kurban yang ada di mana? Di Mina. Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian merubuhkan Nabi Ismail, tapi Nabi Ismail diikat. Udah diikat maksudnya mau disembelih, mau melaksanakan apa? Perintah. Nabi Ibrahim alaihi salam godok-godok leher Nabi Ismail kagak mempan. Kata Nabi Ibrahim, begini amat ya ini pisau, ditebasin ke batu, langsung itu batu belah. Saking apanya? Saking tajam. Tapi ke leher Nabi Ismail kagak mempan. Kata Nabi Ismail, mungkin abah masih punya perasaan sayang kali, katanya. Udah jangan diikat atuh bah, dibuka ikatan. Tetap aja kagak mempan. Jangan ditengkurimin kali bah, harus apa? Harus celentang, dicelentangin juga sama.
Langsung malaikat Jibril alaihi salam oleh Allah disuruh ke surga ngambil apa? Ngambil kurbannya Habil, ambil kurbannya Jibril ambil kurbannya Habil di surga. Makanya pernah ditanya oleh Rasulullah, Ibrahim, malaikat Jibril, ada berapa tugas yang pernah melelahkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada, katanya. Apa saja? Satu, waktu saya disuruh ngambil kurbannya Habil di surga, dikhawatirkan itu Ismail takut keburu mempan pisaunya Nabi Ibrahim. Buru-buru saya kemana? Ke surga ngambil kambing untuk apa? Untuk menggantikan Nabi Ismail. Yang kedua waktu saya disuruh ngambil ikan buat apa? Buat Nabi Yunus alaihis. Kejadiannya kan Nabi Yunus itu di Babylon loncatnya, sementara ikannya lagi nongkrong di Mosul. Iya, langsung diambil oleh malaikat Jibril. Hayu, kamu ikut saya. Hayu. Akhirnya itu ikan langsung kaget ikannya juga. Kemana? Jangan banyak omong, ikut. Dikhawatirkan Nabiullah Yunus alaihissalam takut keburu apa? Keburu kena air. Yang ketiga kata malaikat Jibril, waktu Nabiullah Yusuf dikeceburkan ke sumur, saya buru-buru masang spring bed di bawah. Dikhawatirkan Nabi Yusuf kebentur batu. Oh begitu, itu yang melelahkan karena dadakan nyuruhnya, katanya dadakan. Nah saya juga katanya kalau didadak itu lumayan juga capek, dan saya juga makhluk. Boro-boro PA dulu, telepon dulu. Nah itu diantara. Nah selanjutkan ceritanya. Setelahnya Nabi Ismail tidak mempan, akhirnya digantilah dengan apa? Dengan domba dibas, kurbannya Habil. Nah selanjutnya sampai sekarang disunahkan kepada kita umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mimpi pertama disebut tarwiyah. Kenapa disebut tarwiyah? Karena waktu itu masih belum meyakini bahwa itu mimpi wahyu dari Allah. Baru taro yarwi tarwiyatan, baru ingatan mimpi saja. Makanya disebut hari tarwiyah. Kita disunahkan puasa di tanggal 8. Tanggal 9-nya disebut hari Arafah, sebab di malam ke-9-nya mimpi lagi. Baru pagi-paginya Nabi Ibrahim alaihissalam yakin bahwa ini adalah mimpi itu dari Allah. Ini bukan cuma mimpi dari setan. Disebutlah hari Arafah. Tanggal 10-nya terjadilah penyembelihan. Makanya kata Rasulullah, ma'amila ibni Adam, tidak ada amalan umat Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam yang paling dicintai Allah di hari raya Idul Adha, terkecuali iraqotid dam, yaitu mengalirkan darah. Hukum-hukumnya sudah dijelaskan di malam Kamis. Kepada siapa saja disunahkannya kurban dan sebagainya. Hanya saja pertama, bagi si penyembelih disunahkan menyediakan pisau yang tajam. Di sebagian daerah suka ada yang ditutup pakai kain. Itu tidak ada kesunahan, hanya maksudnya tradisi saja. Jadi di anu mah pakai kain kayak akikah, iya,
suka diapain, disorbani pakai payung. Itu mah hanya apa? Hanya sebatas tradisi. Kemudian kalau yang ditutup matanya juga sama. Kan suka ada yang ditutup matanya si kambing itu atau sapi itu. Ditutup matanya tidak ada kesunahan, hanya saja menghormati si hewan tersebut. Jadi kalau bagi yang mau kurban, hewannya banyak, misalkan kambing ada 10 atau sapi lebih dari 1, itu diusahakan selama penyembelihan yang lain jangan sampai melihat, ya, jangan sampai melihat. Sebab dulu ini kisah nyata, ada di kitabnya Anatul Talibin ada kisahnya. Ada seorang jagal, goloknya hilang, cari, marah, gitu. Akhirnya lama kelamaan sampai itu nggak ketemu, diparanin lah sama kakek. Kamu nyari apa? Nyari golok kamu tadi digigit kambing, diceburin ke sumur. Akhirnya penasaran, diturunin ke sumur, bener goloknya ada di mana? Ada di sumur. Oh iya. Akhirnya nanya lagi itu, kenapa bah itu kambing sambil ngigit golok diceburin? Karena kamu nggak ada. Kenapa? Waktu kamu menyembelih itu temannya pada ngeliat, maka temannya itu dendam ke kamu. Akhirnya golok kamu digigit, dibuang ke sumur. Nah jadi walhasil adabnya, ya, kalau mau menyembelih, kalau yang di sebelah sonohnya ditutup biar penyembelihan tidak meli, jadi jangan disatuin. Nyembelih di situ, yang lain di situ, kasihan. Kenapa? Karena binatang juga punya pri kehewanan. Nah, seperti manusia punya pri kemanusiaan dan adil dan beradab. Ya, sila. Pri kehewanan, kalau hewan mah hewan, manusia jadi hewan. Nah, satu. Yang kedua, bagaimana kalau yang disembelihnya ditutup apa enggak matanya? Itu pun sama, hanya sebatas adab. Agar apa? Agar si hewan tersebut ketika mau disembelihnya tidak stres dan tidak takut. Kan suka diiak-iak bocah, belum aja diborogon, si Patih tukang ngeborogonnya tuh. Dia yang dialmutakin, dia itu pokoknya mah awas aja nanti bakalan diborogon. Belumnya diikat kakinya dan lain sebagainya. Maka si hewan tersebut itu jadilah stres. Dan ketahuan kan matanya stres tuh melotot. Matanya melotot keluar kayak mau keluar. Nah itu biar nggak terlalu stres, tidak apa-apa ditutup. Dan yang keduanya kata si Pati bukan itu tujuannya. Kan orang giliran megang kulitnya takut si darahnya nyemprot ke yang depan, makanya sama saya ditutup. Kata dia mah gitu pahamnya. Ya udahlah terserah, gimana ente aja. Makanya dia yang suka nutupin kayak daun pisang begini. Itu dia mah tujuannya biar nggak nyemprot darahnya. Kan biasanya menghadap ke sono, otomatis yang kesemprot daerah sono. Kalau yang nyembelih mah aman, adanya di mana? Di belakang. Kalau yang di depan ya kesemprot. Kenapa? Kalau sudah wajidainnya kepotong, putus, pasti akan keluar darah yang nyemprot. Jadi nyemprotnya darah itu dari urat wajidain yang ada di kiri kanan. Kalau yang di tengah disebutnya mar'i dan hulkum. Walaupun putus nggak bakalan keluar darah itu, karena tugasnya keluar masuknya pernapasan dan keluar masuknya makanan. Kalau darah keluarnya dari mana?
wajdain disebutnya nadi, adanya di mana? Ya di sini, sama di sini. Makanya sunnah hukumnya harus putus ininya. Kalau ininya putus, baru darah itu ngegosol muncrat. Kalau ininya nggak kepotong, pasti dagingnya bau. Kenapa? Karena ketutup darahnya ketutup nggak keluar. Jadi rahasianya kenapa si A kok nyembeli kagak bau sedikit pun, itu rahasianya. Ada apanya? Dan ada doanya juga. Apa doanya? Oh, itu rahasia pikir. Tuh yang tahu mah Abah Haji Royani, dia tahu Pak. Rahasia. Malam udah diiniin, udah di apa? Udah dipesan sama Soleh, bilangin Haji Royani jangan nyembeli hewan kurban di samping musola. Ya, menyembeli hewan kurban di enggak nanya malam Haji Royani kalau nyembeli hewan kurban di mana? Di samping musola, bilangin ya. Jangan sampai di samping musola, di leher gitu bilangin. Pakai kartu enggak pakai. Nah, makanya sekarang mau nagih kartu. Kalau pengen daging kurban tuh di si Soleh kartunya udah dipesenin malam. Kupon. Nah, kemudian kalau mau memakai di halaman musola atau masjid nggak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Tapi ketika akan menggunakan barang masjid harus nyewa, ya, air misalkan harus diperhitungkan. Karena tidak ada hubungan kurban dengan apa? Masjid. Terkecuali kalau ada maulidan, ada Isra Mi'raj, ngadain acara di masjid, itu mah nggak ada hubungannya karena kan ngadakannya juga di mana? Di masjid. Tapi kalau mau melaksanakan di halaman masjid, menggunakan alat-alat masjid harus nyewa. Terutama siapa yang bertanggung jawab? Panitia. Jadi panitia menyediakan uang bukan cuma untuk apa tuh namanya ngasih uang buat upah yang menyembelih aja, bukan. Tapi juga harus menyisihkan uang buat ganti listrik, ganti token. Kira-kira berapa nih air yang pernah digunakan, sewa dayungnya dan lain sebagainya. Kalau mau menyembelihnya di mana? Di halaman masjid. Itu diantaranya. Karena yang lain-lainnya udah dibahas. Masalah aurat udah dibahas. Mungkin itu saja tambahannya, ya. Tambahannya, ya, jadi ketika akan menyembelihnya di halaman masjid mah tetap harus lebih hati-hati, ya, karena menggunakan barang wakaf, otomatis menggunakan barang. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan karena matahari sudah meninggi. Ayah kabuli teh ayah cenah gitu. Itu Pak Haji Murkilo geus gali deug wae gitu. Tenang atuh. Itu saja yang bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka tanya jawab nggak? Buka tanya jawab nggak? Kalau sekiranya, kalau menurut pribadi saya jawab penting. Ente mau kemana coba sih? Karena bakal kemana-mana. Kira-kira mau tanya jawab, ini perlu ini ilmu fikih penting ya. Kadang-kadang kita udah tahu masih lupa lagi. Hukum itu jadi penting. Perlu nggak? Kalau nggak kita langsung kebuli. Perlu nggak saya jawab? Perlu. Kayaknya nggak perlu nih. Udah lemes kayaknya. Jadi apa? Haji Royani mau nanya. Cuman sebelumnya saya mengimbau
Oleh karena itu dipertahankan, bahkan lebih semangatkan, karena di dalam itu kita buka kitab ya, buka kitab ilmu fikih itu penting. Yang pertama, kemudian yang kedua melanjutkan ilmu tasawuf oleh guru kita Abdullah Arif, dan yang dibahas mazhab India. Siapa sih Abdullah bin Ali Haddad? Ya, kita kalau sudah sering mendengar nasihat Abdullah bin Haddad, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pentingin biarpun kita ngantuk, selama kita masih sehat. Saya kemarin itu sakit semua badan, tapi yang penting ilmu itu sehat sampai saya bisa lancar.